Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya Muhammad Idan Fauzi dan teman saya Tohati akan mempresentasikan hasil UAS kami dengan judul pengolahan citra digital face recognition menggunakan algoritma convolutional neural network atau CNN. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang pengenalan wajah adalah teknologi yang memungkinkan identifikasi atau verifikasi seseorang dari citra digital atau frame video. Teknologi ini telah menjadi salah satu bidang penelitian yang paling aktif dalam pengolahan citra dan kecerdasan buatan, terutama karena berbagai aplikasi potensialnya dalam keamanan, akses kontrol, pembayaran elektronik, dan interaksi manusia dengan komputer. Perkembangan pesat dalam teknologi pengenalan wajah sebagian besar didorong oleh kemajuan dalam machine learning dan deep learning. CNN khususnya telah terbukti sangat efektif dalam tugas-tugas pengenalan citra dan pengenalan wajah. CNN memiliki kemampuan untuk secara otomatis mengekstraksi fitur-fitur penting dari citra tanpa memerlukan peran pemrosesan yang ekstensif. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan model pengenalan wajah menggunakan CNN yang dapat diimplementasikan dalam berbagai aplikasi praktis, seperti sistem keamanan dan identifikasi otomatis. Dengan memanfaatkan dataset gambar wajah yang tersedia, penelitian ini akan melatih model CNN untuk mengenali wajah dengan akurasi CNN. Dalam dataset gambar wajah, kemudian bagaimana model ini dibandingkan dengan metode pengenalan wajah lainnya dalam hal akurasi dan efisiensi. Yang keempat, seberapa akurat deteksi yang dilakukan menggunakan algoritma tersebut. Dan yang terakhir, yang kelima, bagaimana hasil implementasi sistem tersebut. Kemudian tujuan penelitiannya antara lain, yang pertama mengembangkan model CNN yang efektif untuk mengenal wajah, kemudian menguji dan mengevaluasi kinerja model pada dataset gambar wajah, menyediakan analisis komprehensif tentang kekuatan dan kelemahan model CNN dalam pengenalan wajah, dan yang terakhir memberikan kontribusi terhadap pengembangan teknologi pengenalan wajah yang lebih akurat dan efisien. Manfaat penelitian yang pertama terhadap akademis, menyediakan referensi dan data empiris bagi peneliti lain yang tertarik dalam bidang pengenalan wajah dan deep learning. Pada industri, menghasilkan model yang dapat diimplementasikan dalam aplikasi industri seperti sistem keamanan dan pembayaran elektronik. Kemudian pada masyarakat, meningkatkan kualitas dan keamanan layanan yang menggunakan teknologi pengenalan wajah. Batasan penelitian yang kami lakukan, yang pertama dataset yang digunakan terbatas pada gambar wajah dalam kondisi tertentu, dari mulai pencahayaan, pose, dan juga jarak. Pengujian model dilakukan dalam lingkungan terkontrol dan mungkin tidak mencerminkan semua kondisi di dunia nyata. Kemudian implementasi model hanya mencakup arsitektur CNN dan tidak membandingkan secara mendalam dengan metode lain di luar lingkup CNN tadi. Kemudian di bagian pembahasan, metode penelitian yang kita gunakan itu tadi CNN, Convolutional Neural Network atau CNN adalah jenis jaringan saraf tiruan yang dirancang khusus untuk memproses data dalam bentuk grid seperti citra. CNN terdiri dari beberapa lapisan, termasuk lapisan konvolusi, lapisan pooling, lapisan fully connected. Setiap lapisan memiliki peran khusus dalam mengekstrasi dan mengabstrasikan fitur dan citra tersebut. Dalam pengenalan wajah digunakan untuk mengekstrasi fitur wajah yang relevan dan mengklasifikasikan citra berdasarkan identitas yang diketahui. CNN mampu mengenali pola kompleks dalam citra yang membuatnya sangat efektif untuk tugas-tugas pengenalan wajah. Nah, langkah-langkahnya itu ada 4. Yang pertama, desain penelitian, pengumpulan data, reprocessing data, dan juga arsitektur CNN yang digunakan. Nah, yang pertama itu ada desain penelitian. Penelitian dirancang dengan pendekatan eksperimen untuk mengembangkan dan mengevaluasi model pengenalan wajah menggunakan convolutional CNN atau CNN. Pendekatan ini mencakup beberapa tahapan, mulai dari pengumpulan data, preprocessing, desain arsitektur CNN, pelatihan model, evaluasi kinerja model, hingga eksperimen. Kemudian yang kedua, pengumpulan data. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini adalah kumpulan gambar wajah yang diperoleh dari proses pengambilan langsung melalui kamera webcam dan disimpan dalam folder directory project. Gambar wajah dikumpulkan melalui kamera digital dengan resolusi tinggi dan diorganisasi dalam direktori berdasarkan identitas individu. Setiap individu memiliki beberapa gambar dengan variasi kondisi untuk meningkatkan generalisasi model. Kemudian di tahap ketiga ada preprocessing data. Gambar wajah yang diperoleh dari dataset diproses menggunakan algoritma deteksi wajah seperti hard cascade classifier untuk mendeteksi dan memotong area wajah dari gambar asli. Setelah wajah terdeteksi dan dipotong, gambar wajah dinormalisasi dan diskalakan ke ukuran yang seragam, yaitu dengan ukuran 150 x 150 pixel untuk memastikan konsistensi input dalam model CNN. Untuk meningkatkan variasi dalam dataset dan mencegah overfitting, dilakukan augmentasi data seperti rotasi, translasi, zooming, clipping, horizontal, dan juga perubahan pencahayaan. Kemudian yang terakhir itu ada arsitektur yang digunakan. Model yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa lapisan utama. Yang pertama, lapisan konvolusi atau convolutional layer bertanggung jawab untuk mengekstraksi fitur dari gambar input melalui penerapan filter. Kemudian lapisan pooling mengurangi dimensi fitur yang diekstraksi sambil mempertahankan informasi. Yang terakhir, lapisan fully connected menggabungkan semua fitur yang diekstraksi untuk melakukan klasifikasi. Ini merupakan hasil dari penelitian kita. Sistem face recognition menggunakan CNN. Nah, pada pelatihan model, itu model CNN dilatih menggunakan dataset yang telah dibagi menjadi training set, validation set, dan test set. Nah, latihan dilakukan selama 35 epoch dengan 8 optimizer random dan learning rate sebesar 0,01. Nah, saya akan melihat dari di 4 epoch terakhir itu menunjukkan akurasinya itu
sangat bagus, ada 0,9 dan 1 atau 100%. Nah, di validasi data training ini juga bagus, jadi nilai lossnya itu cuma kecil dan akurasinya itu sangat tinggi. Nah, pada evaluasi tesnya yaitu kan kinerja yang cukup bagus juga, jadi nilai lossnya kecil dan akurasinya juga tinggi. Nah, ini nilai confusion matrix memberikan gambaran yang lebih detail tentang kinerja model berikut adalah matriks confusion matrix yang dihasilkan. Saya melihat ini nilai dari klasifikasi laporannya, reportnya ada yang ini satu, ada yang nilai 0,50. Mungkin saya akan melakukan sebuah demonstrasi dari kode program yang kita jalankan ya. Oke, saya lanjut. Sini merupakan kode dari itemnya yaitu PNB menggunakan Google Colab. Nah, di sini ada drive mode, jadi di sini untuk membuka Google Drive dari saya. Di sini ada import dependencies. Di sini beberapa importan untuk melakukan tugas-tugas selanjutnya. Nah, di sini ada working directory untuk directory kerjanya yaitu di PCD-Post menggunakan import files. Nah, di sini untuk mendownload algoritma Harkasket untuk validasi wajah. Nah, jika Harkasket-nya belum ada, maka mendownload. Jika sudah ada, maka program ini tidak akan berjalan atau tidak akan mendownload lagi. Bisa dicek di sini di kuliah ini saya ya di PCD. Di sini sudah ada Harkasket gitu. Nah, di sini ada lanjut, di sini ada fungsi JavaScript di mana sini untuk membantu untuk kamera mengambil gambar. Bisa dari fungsi JS ini untuk membuka kamera. Jadi Google Colab itu ada susah gitu membuka kamera, harus membantu dengan script JavaScript. Nah, di sini ini untuk kode untuk melakukan pengambilan sampel wajah dan menentukan ID dan juga nama. Jadi awalnya itu kita membuat sebuah folder dataset dulu. Jika folder dataset itu belum ada, maka akan dibuatkan, dan jika sudah ada, diabaikan. Jadi di sini ada dataset sama names. Dataset untuk menunjukkan gambar dan names untuk menunjukkan nama. Nah, di sini kita melakukan sampel pengambilan gambar ini 20. Jadi nanti ini adalah perulangan untuk mengambil gambar. Jadi jika kurang dari max sampel itu akan terus berulang mengambil gambar. Dan setelah ambil gambar dilakukan itu nanti disimpan pada folder dataset dengan nama, image dengan ID atau ID-nya, dan ini untuk menghitung dari gambar yang sudah dipoto, jadi akan naik 1 tambah 1. Di sini kode untuk membagi dataset ke dalam dataset train, validation, dan dataset test. Jadi dataset jadi kita ambil dari folder dataset yang sudah kita lakukan pengambilan wajahnya, kemudian kita membuat dataset baru, membuat folder baru yaitu dataset script. Jika belum ada maka buatkan, jika sudah ada ya kita abaikan. Dan di sini sudah ada dataset script directory dari folder dataset script, nanti di dalamnya ada folder train, validation, dan test. Dan ini pembagian dari rasionya, jadi train rasionya itu 0,7 dan validation rate-nya itu 20%, test rasionya 10%. Ini baru menjalankan bagian dataset tentunya dalam folder-folder directory masing-masing. Nah, di sini barulah kita melakukan sebuah training model, jadi menggunakan CNN convolutional. Di awal itu kita definisikan dulu batch-nya, record-nya, image delay-nya, learning rate, dan kelas ini sini masih 4 manual, jadi kita itu mempunyai 4 kelas. Punya 4 kelas, jadi di sini ada namanya juga. Nanti setelah ini bisa diotomatiskan sesuai. Nah, di sini ada kode untuk data augmentation untuk sebuah datasetnya, yaitu ada rescale, rotasi, banyak ya, ada zoom atau flip horizontal. Jadi ini untuk cek gambarnya dari segi rotasinya, rescale-nya, miringan. Nah, di sini barulah kita menjalankan sebuah fungsi train data game untuk mengambil dari, jadi kan untuk train, jadi untuk nanti dari ambil dari dataset script dari train, folder train. Nah, ini di resize, ini sesuai base-nya, password-nya kategorikal. Kenapa kategorikal? Karena di sini kita mempunyai beberapa kelas, jadi ada 4 kelas, itu bukan kategorikal. Nah, jika kita menggunakan cuma 2 kelas atau 1 kelas, paling menggunakan binary di sini. Ini juga sama, ini juga untuk data validation, ini untuk data testing. Nah, di sini kita modelnya menggunakan sequential, menggunakan lapisan konvolusi, scrollingnya, dance-nya, dropouts-nya, dance juga.
kita menggunakan softmax karena datanya kategorikal jadi menggunakan softmax. Nah, untuk model kompilnya kita menggunakan optimizer Adam dengan parameternya itu learning rate, untuk close-nya itu categorical close entropy, nya akurasi. Di print sampel ini cukup print jumlah sampel yang berada pada range data ini. Ya, step per epoch itu menggunakan math.cail karena ini akan lebih efektif untuk melatih datanya. Nah, di sini kita jalankan model fit, kita jalankan data gain, step per epoch, validation data dan validation data gain. Setelah history ini dijalankan, kemudian di save dalam face recognition model .h5 ini merupakan format dari hasil model ini. Nah, ini cuma untuk evaluasi validasinya. Print dari validasinya nanti akan di print akurasi dari validasi, ini juga print dari tes akurasi. Nah, ini kode untuk menemukan confusion metric. Ya, jadi ini confusion metric ini mengambil dari hasil dari latihan data, jadi hasilnya akan merangkum si akurasi hasil dari confusion metricnya. Jadi ada ini kelasnya, ini precisionnya, ini ada recall-nya, ini F1 score. Setelah itu, setelah semua data dilatih, divalidasi dan dievaluasi, kita load modelnya menggunakan dari pipeline, yaitu load model. Nah, load dari hasil training modelnya juga ya, face recognition model dan juga algoritma klasifikasi filenya dari Director kita. Ini fungsi JS untuk membantu video stream, jadi video langsung. Kalau tidak ada fungsi ini, di sini kita akan melakukan pengujiannya. Kita panggil fungsi JS tadi untuk melakukan video streamnya, dan kita melakukan ada fungsi preprocessing image. Jadi ini preprocessing dari gambarnya, kita lakukan image-nya itu nangkapnya menjadi grayscale atau gitu, menjadi RGB. Kemudian kita resize image-nya berdasarkan pelatihan model yang kita lakukan. Image height sama image width itu 150 pixel. Dan kita bagi normalisasi dengan pelatihannya itu, image itu dibagi dua. Nah, ini fungsi ini untuk memanggil names-nya. Jadi pas pengambilan bacaan itu names juga, jadi ini ada pulangan for untuk memeriksa dari directory names ada maka akan dipanggil di sini. Ada pulangan gambarnya redaksi sesuai, kita panggil CSR di video frame-nya ini. Gambarnya ke OpenCV image yang sesuai. Scale detectable scale juga. Nah, di sini ada pulangan untuk menentukan namanya. Jadi kita mendapatkan sebuah dari kemudian RGB ini melakukan coloring menjadi RGB dari proses space ini. Jadi kita melakukan reprocessing dari image tadi berdasarkan hasil RGB. Kita melakukan kemudian predictionality yang lalu dari model predict. Dan ini ada if else untuk menentukan nama. Jika nama kurang dari nilai threshold atau 0,5 itu akan berdeteksi unknown. Nah, jika melebihi 0,5 akan melakukan name index, nama yang ada pada folder names. Sudah untuk menggambar kotak dari rectangle box-nya yang akan melakukan selanjutnya jika saya matikan dulu video dari Zoom. Nah, ini sudah berjalan. Jadi atas ini print dari nama-nama yang tersedia dari dalam folder name ini. Di sini ada RGB dan dari dalam. Sini kotak-kotak untuk mendeteksinya. Ini agak sedikit tricky sih mendeteksinya karena beberapa tadi yang menggunakan modelnya sudah disesuaikan hyperparameternya gitu, kurang sesuai gitu. Sini ya kita bisa melakukan modelnya juga gitu, melakukan beberapa perubahan dari kita nanti epochnya jadi yang lebih banyak, misalkan 50. Juga data setnya itu berbanyak lagi dengan membuat trainingnya itu model lebih bagus. Ini harusnya nama saya Rohadi di sini malah Derry. Jadi ya itulah, programnya sudah berjalan dengan semestinya.
tapi hasilnya belum memuaskan. Tapi untuk akurasi dari modelnya sendiri itu sangat tinggi gitu. Gimana lagi? Mungkin sekian sih untuk demonya. Jadi saya serahkan kembali untuk Winda. Terima kasih. Terima kasih Tuh Hadi sudah mendemokan. Jadi setelah kita melakukan proses demo, kita menyimpulkan ada 3 kesimpulan. Yang pertama, model CNN yang diterapkan pada sistem pengenalan wajah menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan tingkat akurasi yang mencapai 97,1%, hampir 100%. Jadi keberhasilan menegaskan efektivitas CNN dalam mengenali wajah itu presisinya cukup bahkan sangat tinggi gitu. Untuk yang kedua, model CNN yang diterapkan berjalan lebih baik jika dibandingkan dengan model lainnya seperti Eigenface dan Face. Kemudian meskipun hasilnya memuaskan, ada beberapa faktor yang dapat menurunkan dilakukan pas demo. Kemudian juga perbedaan pose atau ekspresi wajah juga mempengaruhi. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah memperluas dataset agar mencakup lebih banyak variasi wajah demi meningkatkan kinerja model yang sesuai dengan kondisi dunia nyata. Mungkin cukup sekian yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.